In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Girona dalam lanjutan La Liga Sabtu 18 Oktober malam waktu Indonesia Barat, sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen menjelang laga El Clasico. Pertandingan yang digelar di Estadi Olympic Lluís Companys itu berlangsung sengit dan diwarnai kontroversi usai pelatih Hansi Flick diusir keluar lapangan pada menit-menit akhir. Sebelum laga ini, Barcelona mengalami 2 kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain dan Sevilla. Namun kali ini mereka tampil dengan intensitas tinggi sejak awal. Gol pembuka lahir melalui aksi Pedri di menit ke-13 setelah memanfaatkan kombinasi umpan dari lini tengah. Girona sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan salto Axel Witsel membuat skor imbang 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat. Girona beberapa kali mengancam, sementara Barcelona hampir kembali unggul setelah tendangan bebas Marcus Rashford membentur mistar. Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Ronald Araujo muncul sebagai pahlawan dengan sundulan di menit ke-93 setelah naik sebagai penyerang darurat. Gol tersebut memastikan 3 poin berharga bagi tim asuhan Flick. Ketegangan memuncak di masa injury time ketika Flick mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat gestur tepuk tangan di pinggir lapangan yang dianggap sebagai bentuk protes terhadap wasit Jesus Gil Manzano. Hukuman ini membuatnya berpotensi absen pada laga El Clasico pekan depan melawan Real Madrid. Meski diwarnai drama, kemenangan ini menjadi titik balik penting bagi Barcelona yang tengah berusaha memulihkan kepercayaan diri setelah periode sulit. Tambahan 3 poin membuat mereka menyalip Real Madrid di puncak klasemen sementara, meski posisi tersebut masih bisa berubah bergantung pada hasil pertandingan Madrid melawan Getafe. Barcelona kini mengalihkan fokus ke ajang Liga Champions melawan Olympiakos sebelum menghadapi laga bergengsi kontra Real Madrid yang berpotensi menentukan arah perburuan gelar musim ini. Ronald Araujo menjadi penentu kemenangan Barcelona dalam laga melawan Girona di La Liga yang berakhir dengan skor 2-1. Bek asal Uruguay itu mencetak gol penentu setelah masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir, menegaskan kontribusinya yang kerap muncul di momen-momen krusial. Keputusan Hansi Flick untuk memasukkannya terbukti tepat karena ketenangan dan naluri ofensif Araujo kembali memberi dampak positif bagi tim. Gol tersebut bukan sekadar penentu 3 poin, tetapi juga mencerminkan karakter Araujo yang selalu siap berkorban demi kebutuhan tim. Latar belakangnya sebagai mantan penyerang di masa muda tampak jelas dalam cara ia menempatkan diri dan menyelesaikan peluang. Ketajamannya dalam duel udara serta determinasi untuk maju ke depan memberi Barcelona variasi serangan tambahan di menit akhir pertandingan. Kemenangan atas Girona juga memiliki makna penting bagi skuad Hansi Flick. Setelah menelan 2 kekalahan beruntun sebelum jeda internasional, hasil ini menjadi bukti kebangkitan mental tim. Barcelona menunjukkan daya juang tinggi dan kemampuan bertahan dalam tekanan melawan lawan yang tampil agresif. Araujo menjadi simbol dari semangat kolektif tersebut, keteguhan, kepercayaan diri, dan keberanian untuk terus berjuang hingga peluit akhir.
Kemenangan ini tidak hanya mengembalikan posisi Barcelona di jalur persaingan, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa soliditas dan kerja keras tetap menjadi fondasi utama di bawah kepemimpinan Flick. Pau Cubarsí kembali mencuri perhatian lewat penampilan gemilangnya bersama Barcelona. Bek muda berusia 18 tahun itu menunjukkan ketenangan dan presisi luar biasa saat timnya menghadapi Girona dalam laga lanjutan La Liga. Dalam kemenangan 2-1 tersebut, Cubarsí mencatat akurasi umpan mencapai 98%, sebuah angka yang menegaskan kualitas distribusinya dari lini belakang. Pencapaian itu semakin mengesankan karena datang hanya beberapa hari setelah ia menorehkan catatan serupa saat membela tim nasional Spanyol melawan Georgia di kualifikasi Piala Dunia. Dalam pertandingan tersebut, ia juga berhasil mempertahankan tingkat keberhasilan umpan hingga 98%, menandakan konsistensi luar biasa dalam kemampuannya membaca permainan dan menjaga sirkulasi bola. Data dari Rising Stars 11 menunjukkan bahwa Cubarsí kini telah membukukan akurasi umpan minimal 90% dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Catatan ini menggambarkan kematangannya sebagai pemain muda yang mampu bermain dengan ketenangan seolah sudah berpengalaman bertahun-tahun. Kemampuannya dalam menguasai bola dan membangun serangan dari belakang menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan di sepak bola Eropa saat ini, sekaligus simbol filosofi permainan Barcelona yang mengutamakan kontrol dan presisi. Manajemen Barcelona dikabarkan telah menyiapkan langkah berikutnya dalam upaya memperkuat fondasi skuad asuhan Hansi Flick. Setelah keberhasilan memperpanjang kontrak Frenkie de Jong, perhatian kini tertuju pada 2 nama lain yang dinilai memiliki peran penting dalam proyek jangka panjang klub. Menurut laporan dari Diario Sport, Barcelona berencana memberikan kontrak baru kepada Eric Garcia sebagai prioritas berikutnya. Bek asal Spanyol itu dianggap telah menunjukkan perkembangan signifikan dan mampu beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan Flick. Setelah kesepakatan dengan Garcia rampung, fokus manajemen akan beralih kepada Ferran Torres yang juga disebut masuk dalam daftar pemain yang akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Langkah ini mencerminkan komitmen Deco dan jajaran direksi untuk mempertahankan pemain yang dianggap sesuai dengan visi permainan klub. Torres yang mampu bermain di beberapa posisi lini depan dinilai memiliki nilai strategis baik dari sisi teknis maupun kedalaman skuad. Stabilitas kontraktual para pemain utama menjadi bagian dari rencana besar Barcelona untuk menjaga kontinuitas proyek olahraga di tengah tekanan finansial dan kompetisi yang semakin ketat. Upaya perpanjangan kontrak ini juga menunjukkan keseriusan klub dalam membangun generasi baru yang solid di bawah kepemimpinan Flick dengan menekankan keseimbangan antara pemain muda potensial dan sosok berpengalaman di ruang ganti. Jelang laga El Clasico yang akan digelar pada Minggu 27 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat, tensi antara Barcelona dan Real Madrid kembali memanas. Pertemuan dua raksasa Spanyol ini bukan sekadar soal gengsi, tetapi juga momentum penting dalam perburuan gelar La Liga musim ini. Di tengah persiapan intens, muncul laporan bahwa pelatih Madrid Xabi Alonso telah menemukan celah yang bisa dimanfaatkan dari permainan Barcelona.
Menurut laporan dari Defensa Central, Alonso menilai sisi kanan pertahanan Barcelona berpotensi menjadi titik lemah. Area yang biasa ditempati Lamine Yamal disebut sebagai bagian yang bisa dieksploitasi, bukan karena kurangnya kemampuan teknis, tetapi karena kecenderungan sang pemain untuk lebih fokus menyerang ketimbang membantu pertahanan. Dengan kecepatan dan kreativitas Yamal yang sering membuat lawan kewalahan, keseimbangannya dalam bertahan dianggap belum maksimal. Madrid kabarnya akan berupaya menyerang dari sisi tersebut, berharap bisa menciptakan tekanan dan memanfaatkan ruang yang terbuka saat Barcelona kehilangan bola. Pendekatan ini menjadi bagian dari rencana Alonso untuk memutus aliran serangan tim asuhan Hansi Flick sejak dari sayap. Sementara itu, Barcelona tengah menghadapi masalah cedera yang cukup serius. Beberapa pemain penting seperti Gavi, Robert Lewandowski, dan Joan Garcia dipastikan absen, meski Rafinha kemungkinan sudah kembali memperkuat lini depan. Dengan komposisi yang belum sepenuhnya ideal, Flick dituntut mencari keseimbangan antara agresivitas dan stabilitas agar tidak mudah ditembus lawan. Bagi Madrid, laga ini juga menjadi kesempatan untuk membalas 4 kekalahan beruntun dari Barcelona musim lalu. Namun bagi Blaugrana, kemenangan akan menjadi bukti bahwa mereka tetap tangguh meski dilanda badai cedera, serta menjaga keunggulan psikologis atas rival abadinya.